Chelsea menggelontorkan biaya rekor dunia untuk membeli Graham Potter dari Brighton, namun kini memecatnya setelah 100 hari. Graham Potter dipecat setelah 7 bulan menangani Chelsea. Luar biasa memang Chelsea, memecahkan rekor untuk membeli pelatih, kemudian setelah 7 bulan dipecat dan harus pula mengeluarkan kompensasi yang besar. The Blues umumkan pemecatan Potter menyusul kekalahan 0-2 dari Aston Villa di Stamford Bridge akhir pekan lalu. Hasil itu menandai kekalahan ke-8 Chelsea dalam 22 pertandingan. Hasilnya, Chelsea semakin terpuruk setelah menempati peringkat 11 di klasemen dengan selisih 12 poin dari 4 besar. Sekalipun Chelsea menembus babak 8 besar Liga Champions, Potter dianggap gagal memenuhi ekspektasi padahal memiliki skuad yang berlimpah. Potter meninggalkan catatan terburuk dengan poin 1,27 per match, nyaris nggak ada tanda-tanda progres. Nggak tahu yang sebenarnya coba ia lakukan. Taktik serta pemilihan timnya sungguh membagongkan, dan dia gagal memenangkan hati para supporter yang memang sejak awal nggak meyakinkannya. Memecat Thomas Tuchel adalah kesalahan besar. Rencananya Potter ditunjuk Boehly CS menggantikan Thomas Tuchel yang sebenarnya kualitasnya memang sudah hebat. Alasan hebatnya lagi, Todd Boehly merasa bertanggung jawab atas situasi yang kelam yang menimpa Chelsea saat itu. Tapi faktanya kekacauan yang baru ini lahir dari kesembronoan para owner yang tak bisa disembunyikan. Menurut Jamie Carragher, memecat Thomas Tuchel adalah tindakan gegabah. Kalau perlu diingatkan, Tuchel memenangkan 3 trofi hanya dalam 18 bulan termasuk Liga Champions. Hal yang sangat susah untuk diraih Graham Potter selama melatih Chelsea. Untuk saat ini Chelsea mungkin akan menyesali keputusannya, mereka tak akan mendapatkan pelatih bagus dalam waktu dekat. Potter sebenarnya bagus, namun saja dia butuh waktu. Ditambah sang pemilik Todd Boehly mendatangkan banyak pemain mahal di Januari dan semakin menggendutkan skuad sejak awal dan tak berimbang. Sekarang, pertanyaannya pelatih mana yang sanggup mengatur pemain yang komposisinya sudah menggendut? Ditambah lagi ada pemain yang tak dimainkan dan ingin juga bermain. Bukankah kondisi seperti ini akan membuat perpecahan di ruang ganti? Buat apa membuang seorang pemenang seperti Tuchel untuk memulai proyek jangka panjang baru bersama Potter jika dapat rentetan hasil buruk kurang dari 7 bulan? Chelsea seperti bermain game Football Manager, beli lalu menjual pemain. Sekarang ini fans Chelsea mungkin sedang bahagia karena merayakan pemecatan Potter yang dinilai manajer terburuk dalam 20 tahun terakhir. Mereka juga harus bertanya pada Boehly dan investor lainnya yang kelebihan duit tapi kekurangan akal sehatnya. Rekrutan terbarunya yang terbilang mahal, Mykhailo Mudryk, pun belum bisa berbuat apa-apa dengan labelnya sebagai pemain yang dibeli terlalu mahal oleh Chelsea. Chelsea seperti dalam permainan game Football Manager yang membeli pemain jor-joran dan mereka terancam peraturan financial fair play. Alih-alih akan menjual guna menyeimbangkan neraca keuangan, tapi membuang pemain bukanlah hal yang mudah. Mereka perlu mengumpulkan dana dari skuad yang terlalu gemuk agar sesuai dengan keperluan manajer baru Chelsea, entah siapapun itu. Pecat staf senior tapi tak menyiapkan pengganti yang sepadan. Pengambil alihan Chelsea oleh Todd Boehly dari era Roman Abramovich nampaknya berdampak besar di luar lapangan. Pengusaha asal Amerika Serikat itu perlahan memecat satu persatu sosok penting di Stamford Bridge. Datangnya Todd ke Chelsea diiringi dengan bersih-bersih staf yang sudah berpengalaman di Chelsea. Contohnya kepala fisioterapi Thierry Laurent yang menjadi korban pemecatan Todd Boehly. Hebatnya lagi, pemecatan itu dia lakukan via panggilan Zoom. Aksi bersih-bersih karyawan dilakukan Todd Boehly menuai kecaman dari sejumlah pihak. Pasalnya, ia memecat staf tanpa menyiapkan pengganti yang sepadan. Kini, Chelsea juga diperkirakan bakal kesulitan mencari pengganti fisioterapi senior yang setara dengan kualitas Laurent. Sebelumnya, Todd Boehly juga sempat menyingkirkan beberapa nama penting di era Abramovich. Di antaranya, yakni sang ratu transfer Marina Granovskaya serta legenda Chelsea, Petr Cech. Menunjuk Lampard kembali sebagai juru taktik. Komedi Chelsea terus berlanjut di mana Chelsea pernah memecat Lampard dan menunjuknya kembali. Padahal belum lama Lampard juga dipecat Everton karena tak bisa membawa Everton menjadi lebih baik. Pemilihan Lampard seperti sebuah komedi di mana banyak pelatih hebat yang menganggur. Julian Nagelsmann dan Luis Enrique termasuk manajer elit dan masih menganggur untuk saat ini. Selain itu, kedua nama di atas juga memiliki pengalaman di akhir fase Liga Champions. Harapan terakhir Chelsea untuk meraih trofi dan lolos ke kompetisi yang sama di musim depan. Luis Enrique bahkan memenangkan kompetisi tersebut pada tahun 2015. Andai saja dibandingkan Frank Lampard dengan Potter, jelas banyak pihak yang setuju kenapa tidak Potter saja yang dipertahankan sampai akhir musim. Kita tunggu saja ke depan apakah manajemen seperti badut ini bisa berbicara banyak di sisa akhir musim kompetisi ini. Apakah akan berbuah manis atau terjerumus ke lubang hitam akibat bobroknya manajemen? Kita patut menunggu hasilnya.